صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih Allah beri kesempatan untuk hidup dan beribadah kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara Islam wasatiyah. Kata wasatiyah dalam literasi bahasa Arab adalah termasuk jenis isim masdar atau kata benda turunan yang berasal dari kata wasata, yang berarti menjadi pertengahan dan diakhiri dengan tambahan ya an-nisbah. Kata ini memiliki makna pertengahan, moderat, penengah atau keseimbangan. Wasatiyah juga dapat dianggap sebagai bentuk isim mustaq atau kata jadian karena berasal dari fi'il atau kata kerja. Apa itu kata kerjanya? Yaitu wasata, yang berarti berada di tengah atau mediasi. Di dalam buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan wasatiyah sebagai makna dari moderasi. Kata tersebut juga memiliki padanan makna dengan tengah-tengah, adil dan berimbang. Profesor Quraisy Shihab memberikan pemahaman moderasi beragama yang berarti wasatiyah dengan mencontohkan kata wasit dalam bahasa Indonesia. Kata beliau, wasit terlibat dalam permainan tetapi tidak ikut bermain. Dia tidak memihak kepada yang kiri maupun yang kanan. Dia baru memihak yang kanan jika yang kiri melakukan sesuatu yang mengambil hak kanan. Itulah wasit. Itu ungkap Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi, Islam wasatiyah adalah konsep Islam yang mengajarkan umatnya untuk bersikap moderat, seimbang, dan tidak berlebihan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 143,
yang sudah saya bacakan di awal mukaddimah saya tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang wasata, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas kamu. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam disebut sebagai umat pertengahan, yang berarti umat yang adil, seimbang, dan menjadi teladan umat lainnya. Bahkan dalam suatu riwayat, Nabi Musa pun iri dengan umat Nabi Muhammad dan ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan ditegaskan juga dalam surat Luqman ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di antara keduanya secara wajar. Ini menggambarkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan ekonomi. Jadi, ciri-ciri Islam wasatiyah adalah tawazun, seimbang, i'tidal, adil, tasamuh, toleransi, syura, bermusyawarah, serta tolak fanatisme dan ekstremisme. Saya akan sedikit menggambarkan atau sedikit mengulas apa itu tawazun. Tawazun adalah seimbang. Islam wasatiyah menekankan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak masyarakat, serta antara akal dan wahyu. Sedangkan i'tidal atau adil tidak berpihak secara berlebihan ke satu sisi, baik dalam keyakinan maupun tindakan. Selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga adalah tasamuh, atau dalam bahasa Indonesianya toleransi, yaitu menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yang keempat adalah syura atau bermusyawarah atau musyawarah, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, baik dalam masyarakat maupun pemerintahan. Yang terakhir adalah tolak fanatisme dan ekstremisme, menolak sikap terlalu keras atau hulu atau terlalu longgar atau tasahul dalam beragama. Seperti apa sih Islam wasatiyah dalam kehidupan? Contoh dalam beribadah. Beribadah tidak berlebihan hingga memberatkan diri, seperti sholat atau puasa terlalu ekstrim, tapi juga tidak lalai dari kewajiban. Seperti hadis Nabi yang sudah saya bacakan pula di awal mukaddimah tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Dalam aspek sosial, wasatiyah bersikap menghormati hak orang lain, menjaga hubungan baik dengan sama manusia, dan tidak bersikap eksklusif. Islam menganjurkan toleransi terhadap non-muslim selama mereka tidak memusuhi dan memerangi umat Islam. Dalam aspek politik, mengedepankan keadilan dan musyawarah, serta menghindari sikap otoriter atau anarki, seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Dalam ekonomi, wasatiyah itu tidak boros, tidak juga kikir. Prinsip wasatiyah mengajarkan keseimbangan dalam mengelola harta dan kekayaan. Lalu, apa relevansinya Islam wasatiyah di era modern sekarang ini? Di zaman sekarang, terutama di tengah tantangan global seperti radikalisme, sekulerisme, ekstrim atau konflik antar agama, dengan mengedepankan sikap moderat, umat Islam bisa menjadi umat yang rahmatan lil alamin, membawa kedamaian dan manfaat bagi semua umat manusia. Bisa menghindari konflik, toleransi dan dialog menjadi solusi untuk perbedaan. Juga bisa menjawab tantangan zaman. Islam wasatiyah mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan identitas agama. Contohnya, dalam kejadian demonstrasi beberapa waktu lalu. Bila mengedepankan wasatiyah, demo tidak akan anarkis, tidak ada pembakaran, bahkan hingga menelan korban jiwa. Yang sungguh sangat kita sayangkan itu terjadi. Jadi kesimpulannya, Islam wasatiyah adalah Islam yang mengajarkan keseimbangan, toleransi, keadilan dalam semua aspek kehidupan. Prinsip ini membuat Islam menjadi agama yang relevan, damai, dan mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu ini untuk pemirsa semuanya tentang wasatiyah atau moderasi beragam. Pergi ke taman memakai sepeda di kayu anak remaja. Meski kita berbeda agama, kita tetaplah Indonesia. Satu lagi pemirsa, Pancasila butirnya 5. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jika rukun antar umat beragama, hidup damai akan terasa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.